Hai, selamat datang di channel Penikmat Catur, dan kali ini kita akan bahas partai catur dari Rasid Nasmedinov melawan Mihail Tal. Nah, pemain ini adalah pemain tipikal attacking, dan gimana nih kalau pemain attacking saling bermain satu sama lain? Kita langsung mulai ke pertandingan. Let's go. Di sini Rasid Nasmedinov sebagai putih dan Mihail Tal yang sebagai hitam. Permainan dimulai dengan pion ke E4, C5 dari Mihail Tal. Tal bermain pembukaan Sisilia, kuda F3, pion D6 dan D4 open Sisilia. Sudah pasti pemain tipe menyerang seperti Rasid Nasmedinov bermain terbuka. Kemudian pion C makan pion D4, kuda makan pion D4, kuda F6, kuda C3 dan E6. Di sini Mihail Tal memilih variasi Schweiningen. Kemudian gajah E2 dari Rasid Nasmedinov dan A6. Kemudian rokade pendek dari Rasid Nasmedinov langsung mengamankan raja. Dan Tal memainkan menteri ke C7. Kemudian F4. Dan kuda B7 dan G4 tanpa basa-basi, tanpa menunggu lama, langsung Rasid Nasmedinov menyerang. Nah, kemudian Tal di sini sudah pasti tidak tinggal diam aja, bermain pasif, dia langsung mencoba untuk serangan balik di sini, memainkan langkah B5. Rasid Nasmedinov menyerang di sayap raja, Mihail Tal di sayap menteri. Benar-benar permainan yang saling pukul satu sama lain ya, saling menyerang, saling adu taktiknya. Kemudian A3 ya. Di sini Rasid Nasmedinov mencoba menghentikan serangan balik dari Tal dengan langkah B4, dan Tal langsung menyerang lagi dengan gajah B7, mengancam pion E4, dan di sini sudah pasti Rasid Nasmedinov mendefend pion E4 di situ dengan gajah F3. Kemudian kuda C5 kembali, Tal mengancam pion E4. Dan Rasid Nasmedinov harus mendefend pion E4 terlebih dahulu, menteri E2. Dan di sini ya, Tal sudah pasti tidak tinggal diam saja. Karena Rasid Nasmedinov berhasil mendefend pion E4, kemudian langkah G5 akan mungkin dilakukan di langkah berikutnya. Jadi dia strike E5. Dan Rasid Nasmedinov menyelamatkan kuda ke F5 dan G6. Tal kembali mengancam kuda, dan oke. Tal di sini tetap ngegas terus nyerang, dan Nasmedinov juga nggak mau kalah dong. Dia mainkan pion makan pion E5 dan Tal menyerang kuda. Rasid Nasmedinov juga menyerang kuda. Dan di sini Tal membalas dengan pion makan pion. Dan di sini kuda ke H6. Menyelamatkan diri di petak yang terbaik. Dan Tal juga mencoba bermain aktif di sini, manuver kuda dari C5 ke E6. Idenya cukup jelas di sini, ingin manuver ke D4 ataupun F4 ya. Tergantung apa yang dimau Tal. Nah, di sini Rasid Nasmedinov memainkan gajah ke G2 dan Tal bermain gajah ke G7 yang terlihat normal ya. Nah, tapi di sini Rasid Nasmedinov memberikan sebuah kejutan yang mungkin tidak disangka-sangka oleh Tal. Boom, benteng tukar gajah, dan sudah jelas di sini Rasid Nasmedinov mengorbankan Goltes Perwira. Gajah makan benteng dan kuda ke D5 mengancam gajah, dan menteri mundur ke D8 dari Mihail Tal. Dan Rasid Nasmedinov kembali mengancam menteri ke F2, kembali mengancam gajah 2 kali. Dan di sini Mihail Tal membalas dengan kuda ke F4, menutup ruang serang putih. Dan di sini Tal simpel saja ya. Dan di sini Nasmedinov simpel saja. Gajah makan kuda di F4. Kemudian pion makan pion F4, dan apa selanjutnya? Boom. E5 kembali mengorbankan, kali ini pion ya. Dan di sini Tal menerima pengorbanan. Dan simpel saja, inilah idenya. Benteng ke E1 mengancam gajah dan memanfaatkan file yang terbuka setelah pengorbanan pion tadi. Nah, di sini langkah terbaik bagi Tal sebenarnya adalah gajah makan kuda ya. Langkah terbaik membiarkan putih makan gajah di E5 ya. Tapi di sini Tal agak miss di sini ya. Dia mainkan langkah F6 mendefend gajah yang terlihat natural, tapi sayangnya ini salah. Karena Nasmedinov juga memberikan sebuah kejutan di sini.
Kalian pasti bisa tahu lah langkah apa dari Nesmedinov. Ya, boom. Kuda makan pion F6, skak. Dan di sini menteri makan kuda, lalu menteri ke-4. Smart sekali ini, memanfaatkan pin di F-file. Sekarang gajah tidak bisa diselamatkan. Dan di sini Miheltal memainkan raja ke F8 ya, mencoba untuk keluar dari jalur pin. Dan di sini benteng makan gajah E5. Lalu menteri ke-8 Tal ingin memainkan ke endgame ya. Ini yang sangat tidak biasa dimainkan Miheltal ya. Biasanya dia ingin menyerang, tapi kali ini dia menuju ke endgame karena posisinya memang dalam kondisi yang tidak bagus di sini. Nah, Nesmedinov mencoba menolak pertukaran menteri tentunya di sini dan memainkan boom, benteng ke F5 skak sambil mengancam benteng di H8. Dan di sini pion makan benteng dan menteri makan benteng di H8 skak, raja G7 dan menteri ke G7 skak. Dan kemudian setelah raja G6 dari Miheltal dan Nesmedinov pion G makan benteng F5 skak, Tal di sini langsung menyerah. Kenapa? Karena ini cukup jelas di sini. Di sini Tal hanya punya satu langkah kabur di sini ya, di petak D6. Nah, di sini Nesmedinov tinggal memainkan kuda ke F7 skak dan skak ster, dan putih menang menteri, dan karena itulah Tal menyerah di sini. Memang sudah tidak ada harapan. Dan ya, itulah tadi partai catur dari Nesmedinov melawan Miheltal yang dimenangkan oleh Nesmedinov dengan sebuah attacking yang seperti ini tidak biasa ya. Biasanya Tal yang memainkan permainan agresif menyerang, tapi sekarang giliran Nesmedinov yang menyerang malah. Sangat disayangkan dari Miheltal dan permainan yang bagus dari Nesmedinov. Dan oke, sampai jumpa di partai berikutnya dari channel ini. Bye bye.